Oke, jumpa lagi bersama saya di Teknik Hobi Channel. Kali ini kita membuat mezanin atau membuat loteng tengah. Oke, sebelum kita menonton videonya lebih lanjut, ada baiknya kita subscribe terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, kemudian tekan tanda lonceng untuk mendapatkan info video berikutnya, kemudian like videonya, dan bagikan kepada teman-temanmu sebanyak-banyaknya dengan menekan tombol share. Terima kasih. Oke, kita membuat mezanin ataupun membuat loteng tengah ini dengan menggunakan bahan baja ringan dan menggunakan plywood 8 mili. Jadi seharga sekitar 250.000 dengan 2 batang baja ringan dan 1 keping plywood 8 mili. Ini prosesnya kita menggunakan paku 1 inci ya, paku beton 1 inci. Cukup kuat. Kita kasih agak rapat ya. Dan ini cukup kuat ya, tidak diragukan lagi kekuatannya. Bisa juga kita naik ke atasnya. Inilah proses memasangnya. Dengan memasang kiri kanan ataupun posisi lingkaran dari frame baja ringan, sehingga dengan menggunakan baja ringan ini kita dapat membuat tulangannya, dan tulangannya kita buat rapat sehingga benar-benar kuat dan tidak lentur ya, karena ini akan menjadi gudang penyimpanan. Nah, ataupun di depannya itu tempat speaker. Wah, anak bujang ini apa nak? Oh, eksis dia. Aduh, telan dulu nak makannya. Apa tuh? Udah pandai dia eksis ya. Gambar. Iya, setelah proses demi proses ya, kita memasang framenya. HP nak, HP. Iya, HP. Ini prosesnya, kita pasang paku kiri kanan. Ini simple ya, tapi boleh juga memanfaatkan ruangan yang ada, sehingga dengan adanya gudang ataupun mezanin ini cukup memberikan ruang di atasnya dengan penyimpanan barang yang cukup lumayan bisa kita manfaatkan, dengan luas sekitar 1,5 meter kali 1,2 ya. Udah cukup luas kalau untuk penyimpanan. Cuman agak sulit untuk aksesnya karena harus menggunakan tangga kalau untuk mengambil barang. Tapi di sini bisa kita jadikan sebagai gudang yang penggunaannya jangka lama ataupun jarang digunakan, sehingga kita dapat simpan di sini. Nah, ini tulangan dasarnya, sehingga harus benar-benar banyak kita kasih paku ya, karena ini yang benar-benar menopang nanti. Nah, dia menggunakan paku beton yang kepalanya lebar, sehingga tidak mudah untuk los. Ini menggunakan paku 1 inci saja sudah cukup kuat ya. Jangan lupa supaya lurus, tetap gunakan water pass untuk pemasangannya supaya level. Nah, ini sudah jadi, sudah keliling, kita pasang framenya, tinggal masang frame yang tengah. Nah, itu udah kita pasang frame yang tengah,
2 kita tambah lagi premnya supaya lebih rapat lagi agar semakin kuat. Nah, inilah proses pemasangan baja ringan ya, dimana saya juga tidak terlalu familiar, tapi saya terus belajar supaya bisa untuk menggunakan ataupun memasang dari baja ringan ini. Sebenarnya cukup lumayan ribet dan lumayan simple sebenarnya. Karena ini benar-benar harus hati-hati. Oh ya, untuk tool yang kita gunakan di sini tidak terlalu banyak, cukup untuk motongnya hanya pakai gunting saja. Gunting paling kita butuh bor, palu, itu saja sama skru-skru. Untuk yang lain-lainnya hanya sebagai pendukung aja, paling tangga sama alat ukur lah, water pass meteran. Sini harusnya simpel. Nah, ini cara motongnya simpel aja pakai gunting. Ini baja ringan yang murah ya, sekitar 65.000 satu batang, itu udah dapat 4 meter ya, 380 lah. Bukan 4 meter, 6 meter, udah 6 meter dia, jadi sekitar 1 meter sekitar 10.000 sampai 10.500 lah. Ini yang pakai ada catnya, ini lupa merek apa nih, yang jelas cukup bagus juga kita pakai ya, standar kuat lah, apalagi cuman ukuran 1,5 kali 1,2 itu cukup kuat. Nah, di sini kita pasang skru. Cukup di sini aja kita pasang dulu. Karena nanti untuk yang di belakangnya itu sekalian sama plywoodnya pemasangannya. Sehingga agak memudahkan kita. Sehingga tidak terlalu banyak makan skru ya. Jadi sekalian untuk plywood, sekalian untuk skru di frame-nya. Proses pemasangan plywoodnya kita ukur dulu. Kita tadi sudah ukur sekitar 1,2 1,4 nya. Nah, kita terus pemasangan plywoodnya sehingga kita pasang
hati-hati ya, karena ini bisa menyebabkan jatuh. Nah, ini sangat gampang, sendiri juga kita bisa mengerjakannya karena ini termasuk simple ya, nggak terlalu banyak. Menggunakan tangga juga satu, bisa kita giliran-giliran untuk memakainya. Nah, pas, kita tinggal ngepaskan aja lagi agak sangkut di atas. Ya sudah pas. Nah, setelah kita ngepas baru kita pasang baut kiri kanan. Nanti kita rapatkan pakai skru. Kita skru ya. Nah, jadi di atasnya sekalian skrunya langsung ke frame, langsung plywood langsung kena frame, jadi nggak dua kali, sekalian frame nya. Nah, rapat sudah langsung tuh. Oops. Itulah bahayanya nggak ada memegang tangga ya. Selalu hati-hati karena kecelakaan itu mengintai kita. Korban guys. Sakit boy. Oh iya guys, sakit boy. Tetap optimis, naik lagi, kita pasang lagi frame nya, bautnya biar semakin kuat, semakin mantap. Oh ya, ini proses pengerjaannya sekitar 3 jam ya. 3 jam itu sudah sama cleaning juga, udah sama beli bahan, kita potong-potong, langsung kita pengerjaan tuh selama kurang lebih 3 jam lah, udah jadi. Dari sekitar jam 9 sampai jam 1, 9, 10, 11, jam 12, 9, 10, jam 11, jam 12, ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 gitu lah. 3 jam sampai 4 jam kayaknya, 3 jaman lah. Kuat. Saya naik, ini sangat kuat ya. Bisa nahan beban sekitar 200 kilo, 400 kilo nih, bisa nggak lari kemana itu. Kita baut frame, dari frame sampai ke frame kita baut. Wis, agak melenceng sedikit dia, nanti kita perbaiki itu. Hati-hati guys, turun guys. No, terjun lagi. Nah, jadi kita luruskan, tetep ya.
Ini prosesnya menggunakan baja ringan ini cukup sederhana, simpel, dan tidak banyak memakan waktu lah ya. Untuk pengerjaannya juga sangat simpel ya. Itu yang paling penting. Oke. Nah, frame demi frame kita pasang skrunya supaya kuat. Jadi dari pakai beton nempel ke beton, frame-nya kita skru dan udah jadinya, sehingga ini bisa menjadi gudang yang cukup strategis ya, dimana depannya nanti kita taruh speaker. Nah, bagian dalam itu kita gunakan sebagai gudang, sehingga nggak terlalu kelihatan kayak seperti gudang jadinya ya. Cukup bisa lah untuk menipu sekilas pandangan. Lumayan ya, sekitar 60 cm itu tingginya, dari jamnya itu dari plafon sekitar 60 cm. Jadi cukup lumayan buat nyimpan barang-barang kayak kotak ataupun kayak apa yang bisa kita simpan di atas. Dan ini dalam kategori aman karena nggak ada masuk tikus ya, karena di dalam rumah. Inilah proses penyelesaiannya ya. Iya, nah inilah hasilnya setelah kita selesai pengerjaannya. Cukup kuat dan cukup lumayan bagus ya, cukup lumayan rapi juga. Seharusnya sih kita pasang lagi plafon di bawah agar dia kelihatan benar-benar nggak kelihatan sebagai mezanin ya. Oke, terima kasih. Semoga dapat menginspirasi dan dapat membantu teman-teman untuk membuat gudang di mezanin ataupun loteng ataupun lantai 1,5 ya.